fired. Now, Lee, get out. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengklik video ini dan mendukung channel saya. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Semoga dengan cara saya bercerita bisa menghibur kegabutan dan waktu senggang kalian. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau ngebahas film yang berjudul Secretary yang dirilis di Amerika Serikat pada tahun 2002. Disutradarai oleh Steven Steinberg, dibintangi oleh James Spader sebagai Mr. Grey dan Maggie sebagai Lee Holloway. Di film ini menceritakan kisah seorang sekretaris bernama Lee yang sangat menyukai bosnya. Dia bahkan rela melakukan apapun termasuk saat si bos ingin menidurinya. Lee memiliki kebiasaan buruk saat dia sedang merasa kecewa atau cemas, yaitu ia sering menyakiti dirinya sendiri. Setelah merasakan sakit, barulah emosi Lee akan mereda dan membuatnya kembali nyaman. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Oh iya, saya cuma mau ngasih tahu kalau konten ini full spoiler. Jadi untuk kalian yang belum menonton filmnya, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh. Kalau kalian udah nonton filmnya terus gak ngerti dan butuh penjelasan lebih lanjut, nah baru deh tonton video ini. Oke, kita mulai. Di awal film kita akan diperlihatkan Lee yang sedang mengambil surat dengan mulutnya, sementara kedua tangannya diikat ke sebuah tongkat. Dia juga memasukkan gula ke dalam kopi dan membawanya. Lee menyusuri lorong kantor dan langsung masuk ke sebuah ruangan. Lalu scene berpindah ke 6 bulan sebelumnya, di mana Lee baru saja lulus dari sebuah universitas. Ia dijemput oleh sang ibu untuk kemudian menghadiri pernikahan adik perempuannya. Lalu seorang pria bernama Peter menghampiri Lee dan mencoba untuk membuka obrolan. Peter adalah teman Lee saat di bangku SMA dan dia sangat menyukai Lee. Namun Lee tidak terlalu menanggapi perasaannya. Saat mengetahui ayahnya tidak berhenti mengonsumsi alkohol, Lee pun terlihat sangat kecewa dan ia pun masuk ke kamar dan mulai mengeluarkan peralatan tajam miliknya. Dia mengasah kaki Barbie dan mulai menusuk pahanya. Saat sedang memasak air, Lee tak sengaja melihat kedua orang tuanya bertengkar. Sang ayah bahkan sampai mendorong istrinya hingga terjatuh. Karena sedih, Lee pun mengambil teko panas dan membawanya ke kamar. Lalu dia meletakkan teko panas itu ke atas pahanya. Selama beberapa saat sampai emosinya mereda. Keluarganya mengetahui kebiasaan buruk dari Lee karena dia telah melakukan hal itu sejak dia duduk di bangku SMP. Semua peralatan tajam disimpan dengan rapi dan dijauhkan dari jangkauannya. Sebenarnya Lee juga ingin berhenti menyakiti dirinya sendiri, namun hal itu selalu saja gagal. Pada suatu malam, Lee pun berniat untuk membuang peralatan tajamnya tempat sampah. Namun dengan cepat dia mengurungkan niatnya. Di tempat sampah itu dia menemukan koran yang memuat lowongan pekerjaan. Lalu Lee mengambil koran itu dan memutuskan untuk melamar pekerjaan sebagai sekretaris. Keesokan harinya, Lee diantar oleh sang ibu untuk pergi ke sebuah kantor. Di sana, dia melihat seorang wanita tua yang sedang mengemasi barang-barangnya. Dia pergi meninggalkan kantor sambil menangis. Lee pergi ke ruangan pemilik kantor tersebut. Di sana, dia bertemu dengan Tuan Grey. Baru saja berkenalan, Grey pun langsung menanyakan status kehamilan Lee. Sontak saja Lee pun kebingungan karena dia tidak sedang hamil. Bahkan, Lee belum pernah menikah sama sekali. Grey lalu meminta Lee untuk membuatkan kopi. Namun saat akan menuangkan air panas, ternyata galonnya kosong. Lalu Lee mencoba untuk mengganti galon kosong tersebut, namun dia sangat kesulitan. Baju yang dipakainya pun basah karena tersiram air. Grey pun menerima Lee sebagai sekretarisnya. Lalu dia menjelaskan pekerjaan yang akan dijalani oleh Lee. Dia menegaskan bahwa Lee bisa saja bosan karena terus melakukan hal yang sama dan monoton. Karena Lee yang sangat ingin bekerja dan memiliki pemasukan sendiri, dia hanya menyanggupi permintaan Grey dan mengatakan kesiapannya. Keesokan harinya, Lee pun mulai bekerja bersama Grey. Dia mengetik, merapikan dokumen, dan melayani Grey dengan sangat baik. Grey mempunyai tanaman anggrek yang diletakkan khusus di ruangan kerjanya. Uniknya lagi, ia menyiram tanaman itu menggunakan jarum suntik dan melakukannya dengan sangat hati-hati. Grey sengaja membuang catatan pentingnya di sebuah tempat sampah. Lee menawarkan diri untuk mencari catatan tersebut.
Dia masuk ke tempat sampah dan mengambilnya. Saat akan kembali ke kantor, dia pun bertemu dengan ibunya. Ternyata sang ibu selalu menunggu di depan sampai dia pulang. Why are you here? But I'm here for 5 more hours. Lee sedang menerima telepon. Tricia datang ke kantor dan menyuruh Lee untuk memanggil Gray. Namun saat dipanggil, ternyata Gray malah sembunyi di dalam lemari. Ia menyuruh Lee untuk mengatakan bahwa Gray sedang tidak ada di kantor. Mendengar hal tersebut, Tricia marah dan menginjak jaket Gray. Sebelum pergi, dia pun menitip pesan kepada Gray untuk segera menandatangani surat pernyataan di antara mereka. Lee yang panik langsung membanting telepon dan mengeluarkan peralatan tajam untuk kembali melukai dirinya sendiri. Namun tiba-tiba Lee pun mengurungkan niatnya karena Gray sedang memperhatikannya. Sepulangnya bekerja, Lee pergi ke tempat laundry bersama Peter. Saat mereka mengobrol, Peter pun mengatakan bahwa dia ingin segera menikah dan mendapatkan keturunan. Karena terbawa suasana, Lee dan Peter pun lalu berciuman. Aksi mereka ternyata dilihat oleh Gray. Karena kecewa, Gray memutuskan untuk segera pergi meninggalkan mereka. Kekecewaan Gray diluapkan seluruhnya saat Lee sedang bekerja. Dia mencoret semua teks yang salah dengan pulpen merah. Kemudian Gray menyuruh Lee untuk mengulangi pengetikannya. Hal itu dilakukan beberapa kali karena Lee terus-menerus melakukan kesalahan. Lee menggunting bagian belakang roknya dan meletakkan potongan rok itu di atas mesin ketiknya. Hal itu membuat Lee semakin fokus dan berhasil menyelesaikan ketikannya tanpa kesalahan apapun. Saat dia memberikan hasil ketikannya, Gray melihat rok milik Lee yang terpotong. Gray menyuruh Lee untuk memakai pakaian yang pantas, mengikat rambutnya, dan berhenti menjulurkan lidah saat dia sedang mengetik. Di hari yang berbeda, Gray pun mengajak Lee untuk mengobrol mengenai keluh kesahnya. Gray meminta Lee untuk berhenti menyakiti dirinya sendiri dan menyuruhnya untuk melakukan hal-hal baru untuk membuatnya terlihat seperti wanita dewasa. Karena Lee ingin menjadi sekretaris yang baik, dia pun menuruti semua permintaan bosnya. Suatu hari, Lee kembali melakukan kesalahan pengetikan. Kali ini, Gray bertindak tegas. Dia menyuruh Lee untuk mengulangi pengetikan dan mengantarkannya langsung ke ruangan Gray. Di sana, Gray menghukum Lee dengan menyuruhnya membungkuk dan membaca hasil ketikannya. Jika mendapat kesalahan, Gray tak segan memukul pantat Lee dengan keras. Bukannya kesakitan, Lee malah terlihat menikmati pukulan tersebut. I am grateful to you, and my secretary has prepared research material. Hukuman tersebut telah membuat Lee berubah. Dia mengalami peningkatan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Keesokan harinya, Lee memutuskan untuk membuang semua alat tajam yang disimpannya ke sebuah sungai. Adegan berikutnya memperlihatkan penonton pada scene di awal film di mana kedua tangan Lee diikat di sebuah tongkat. Dia mengambil surat hasil ketikan dengan mulutnya, lalu mengantarkan surat itu pada bosnya. Ternyata, hukuman yang diberikan oleh Gray terus berlanjut saat Lee melakukan kesalahan. Dia akan menyuruh untuk melakukan hal-hal yang aneh, seperti merangkak sambil menggigit surat, membatasi makanannya, hingga menyuruh Lee untuk cosplay jadi kuda. Hal itu yang membuat Lee terangsang secara seksual. Hingga pada suatu malam, dia tak kuasa menahan semua rangsangan itu. Lee pun memainkan kemaluannya sampai dia mendapatkan kepuasan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Suatu hari, Lee mendapatkan kabar bahwa ayahnya sedang sakit, dan hal itu membuat Lee cemas. Untuk menghentikan kecemasannya, Lee mendatangi rumah Gray. Sebenarnya, dia sangat ingin dihukum atau dipukuli, namun dia sadar ini bukanlah jam kerjanya. Terlebih ia tidak melakukan kesalahan apapun yang membuat bosnya ingin menghukumnya. Alhasil, Lee hanya mengingatkan Gray untuk membaca kembali surat yang sudah ditulisnya. Saat Lee sudah kembali bekerja, ternyata Gray tidak memperlakukannya seperti dulu. Hal ini membuat Lee sangat kecewa. Dia memutuskan untuk memancing amarah Gray agar mau menghukumnya. Lee pun membeli 3 tangkai bunga mawar dan meletakkan bunga tersebut di meja Gray lengkap dengan foto erotisnya. Di perjalanan ke kantor, dia melihat seekor cacing dan membawanya. Cacing itu diletakkan pada surat yang akan dikirim pada Gray. Untuk memuaskan hasratnya, Lee pun mencoba untuk memukul pantatnya dengan sisir. Namun hal itu tidak senikmat pukulan Gray. Lee juga mendatangi Peter dan berharap mendapatkan pukulan keras di pantatnya. Namun Peter tidak memahami keinginan dari Lee. Lalu Peter menggoda Lee untuk bercinta. Kemudian Lee pun memperbolehkannya, namun dengan syarat bajunya tidak boleh dilepas. Namun kali ini, Lee terlihat tidak menikmati permainan yang diberikan oleh Peter.
karena dia tidak terangsang dengan gaya bercinta biasa. Butuh lebih dari sekedar bercinta biasa untuk memuaskan hasrat seksualnya. Gray membuka surat pemberian dari Lee. Ia pun sangat terkejut karena mendapati cacing di suratnya. Gray lalu memintanya untuk datang ke ruangannya. Gray menyuruh Lee untuk membungkuk di atas meja. Dia juga menyuruh untuk mengangkat roknya ke atas. Awalnya Lee merasa ragu, namun Gray menjelaskan bahwa dia tidak akan menyentuh kemaluannya. Gray mengocok barangnya sambil melihat kemaluan Lee, dan melakukan itu beberapa saat sampai Jackie cerot. Setelah itu, Gray meminta Lee untuk kembali bekerja. Karena terangsang, Lee pun pergi ke toilet dan melakukan masturbasi sambil melihat surat yang penuh dengan kesalahan pengetikan. Obsesi Lee terhadap Gray semakin menjadi-jadi. Dia memajang semua surat yang salah, dan Gray harus bekerja keras untuk menghancurkannya. Karena kesal, Gray pun memanggil Lee ke ruangannya. Di sini dia mengulangi seluruh pertanyaan saat interview kerja dulu. Gray mengatakan bahwa dia sangat menyukai Lee. Namun karena perilakunya yang sangat buruk, maka Gray pun harus memecat Lee. Lee pun tidak terima dan malah menampar wajah Gray. Lee sempat memohon agar tidak dipecat, dan dia berjanji akan menjadi sekretaris yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Namun hal itu tidak menghentikan niat Gray untuk memecatnya. Gray memberikan uang pesangon dan menyuruhnya untuk segera pergi. Lee pun mengemas semua barang-barangnya, kemudian dia pergi meninggalkan kantor sambil menangis. Lee mulai menjalani hari-harinya yang hambar, tanpa bekerja dan tanpa menjalani hukuman. Dia menjelma menjadi wanita masokis yang melayani pria dengan gaya BDSM. Sesekali dia mengecek kantor Gray dan melihat kenyataan bahwa dia telah memperkerjakan sekretaris yang baru. Peter pun melamar Lee dengan sebuah cincin, karena tidak tahu apa yang harus dilakukan Lee. Lee malah mengiyakan dan mereka pun hendak melangsungkan pertunangan. Di tengah persiapan pernikahan, Lee pun menyadari suatu hal. Dia mengembalikan cincin pemberian dari Peter dan pergi ke kantor Gray sambil memakai gaun pengantin. Lee mengatakan bahwa dia sangat mencintai Gray. Sontak saja, Gray kaget karena tidak seharusnya ia berada di sini. Untuk mengujinya, Gray pun memintanya untuk duduk di meja Gray. Dia tidak boleh melakukan apapun sampai Gray kembali menemuinya. Gray lalu menelepon Peter dan mengatakan bahwa Lee sedang berada di kantornya. Peter lalu datang dan membujuknya untuk segera pulang. Karena Lee tetap bertahan, Peter sempat memaksanya. Namun Lee malah memukul Peter dan dia bahkan mengusir Peter sampai membatalkan pertunangan mereka. Ternyata Gray pun tidak datang selama beberapa hari. Hal itu membuat orang-orang khawatir. Keluarga dan kerabatnya datang silih berganti untuk membujuk dia agar dia mau pulang. Bahkan aksinya sempat diliput oleh pihak berita lokal. Namun Lee masih tetap mempertahankan posisinya sebagai bentuk keseriusan cintanya kepada Gray. Setelah beberapa hari, akhirnya Gray pun datang menemui Lee sambil membawa coklat panas. Dia lalu menggendongnya dan membawanya pulang. Di rumah, dia memandikan Lee dan meletakkannya di ranjang yang paling nyaman. Dan mereka pun mulai melakukan making love. Lee dan Gray pun akhirnya menikah di bulan Juni. Mereka hidup berdua sebagai sepasang suami istri yang bahagia dan film pun berakhir. Film ini memiliki alur cerita yang menarik. Kisah yang terpaku pada kehidupan kantoran membuat film ini terkesan monoton, namun tingkah laku para tokohnya yang kikuk cukup membuat para penonton senyum-senyum sendiri saat akan menontonnya. Komedi seksi yang disajikan tidak terlalu vulgar, kecuali adegan di akhir film. Mereka mengambil setiap gambar dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesan kotor atau jorok. Entah sengaja atau tidak, namun kedua tokoh utama terlihat sangat canggung dalam memainkan perannya. Saya ingetin kalau film ini punya beberapa adegan vulgar yang bisa memacu birahi kalian. Jadi pastikan kalau kalian sudah menikah. Demikian review singkat dari film Sekretaris yang dirilis di tahun 2002. Film ini sendiri memiliki rating sebesar 7 IMDb. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.